Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbarokah ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya dan terus-menerus memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa hadir di majelis ilmu, untuk kita bisa saling menasihati di dalam yang namanya kebaikan dan menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala katakan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung untuk senantiasa kita saling menasihati di dalam yang namanya kebenaran dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala juga katakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul akan menjadi sebuah peringatan bagi kita semua. Dengan kita betul-betul mendatangkan hati, dengan kita betul-betul mendatangkan pendengaran kita dan betul-betul kita menyaksikan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayatnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an yang dibacakan, hadis-hadis yang kita pelajari, kata Allah Subhanahu wa taala inna fi dzalika ladzikra, itu akan menjadi sebuah peringatan. Tapi bagi siapa?
Bagi siapa Al-Quran dan hadis ini akan menjadi sebuah peringatan yang besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, liman kana lahu qalbun. Bagi orang-orang yang mereka punya hati. Karena banyak Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita datang ke kajian, tapi yang datang jasadnya saja. Yang datang hanya badannya saja, hatinya masih jalan-jalan. Hatinya masih mikirin pekerjaan rumah tangga. Yang bapak-bapaknya kadang hatinya juga masih mikirin sesuatu yang dipikir. Betul jasadnya ada, dohirnya di majelis ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ayat Al-Quran dan hadis itu akan menjadi sebuah peringatan kalau hatinya itu hadir. Bukan hanya sekedar jasadnya, tapi hatinya juga hadir. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa ta'ala, au alqasam'a, pendengarannya juga harus dipasang. Wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan memperhatikan. Ini 3 rukun yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan agar senantiasa kita mendapatkan peringatan besar, agar senantiasa kita mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika apa? Ketika 3 rukun ini hadir, hatinya hadir, telinganya dipasang, begitu pula apa? Wa huwa syahid, dia betul-betul memperhatikan. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kita akan berusaha mendapatkan peringatan, nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah al-walad, berkaitan dengan masalah anak. Karena setiap kita alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang namanya anak ini. Oleh karenanya anak itu adalah merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di satu sisi, anak itu adalah merupakan amanah mas'uliyah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak itu adalah merupakan sebuah nikmat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu adalah merupakan zinatul hayatid dunia. Itu adalah merupakan perhiasan dunia yang setiap orang itu apa? Menginginkan untuk dikaruniai dari yang namanya seorang anak. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa amdatnakum bi amwalin wa banin, kami bentangkan kepada kalian yaitu harta-harta dan anak diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, karena anak ini adalah merupakan sebuah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu ada syariat, namanya syariat nikah. Karena dengan nikah tersebutlah akhirnya kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan seorang anak. Dan itu adalah merupakan impian setiap orang. Bagaimana setiap orang menginginkan yang namanya anak, dan Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan yang namanya pernikahan tersebut. Setelah menikah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan karunia seorang anak. Ada yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala laki-laki, ada yang diberi anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang perempuan, atau diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang berpasang-pasangan, dzukronan wa inatha. Dan di sana ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apa? Aqimah, yaitu tidak diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa? Menciptakan
apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang Allah kehendaki tersebut anak perempuan. Ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak laki-laki. Ada yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dicampur dzukronan wa inatha. Tapi ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan akim, tidak punya anak. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dikaruniai seorang anak, yang dimana semua ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ikhtibar wal imtihan. Tujuannya itu untuk apa? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih anak ujian, yang enggak dikasih anak juga ujian. Makanya orang itu harus paham apa sih tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak, dan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seseorang itu tidak punya anak. Yang tujuannya itu apa? Dikasih anak, bisa nggak dia bersyukur, beribadah kepada Allah dengan anak tersebut? Dengan apa? Dengan dia bersyukur, dengan dia mendidik anak tersebut dengan pendidikan yang baik, dengan menjaga anak tersebut dengan fitrahnya yang Allah Subhanahu wa taala fitrahkan kepada anak tersebut. Atau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan bagi orang tersebut anak, itu juga ujian. Ujiannya dia sabar enggak dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan, yang pada hakikatnya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, semua yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan itu tujuannya agar seorang hamba itu beribadah. Mau dikasih anak, dia bisa beribadah dengan anak tersebut. Atau seorang itu tidak dikasih anak, dia juga apa? Dia juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak dikaruniai apa? Tidak dikaruniai anak tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang anak, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum fahdharuhum. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak ini fitnah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian. Bisa enggak kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan anak ini. Betapa banyak seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian anak, dia tidak selamat dengan ujian tersebut. Dia tidak bisa bersyukur dengan anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu pula seseorang itu terkadang dia tidak bisa mendidik anak tersebut, tidak bisa menjadikan anaknya tetap berada di dalam fitrahnya. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kepemimpinan tersebut, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Seorang laki-laki itu adalah merupakan pemimpin bagi apa? Seluruh orang yang mereka berada di dalam rumahnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi istrinya, pemimpin bagi anak-anaknya, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita datang kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, kemudian minta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinan ini. Seorang wanita tersebut mengatakan apa? Suamiku dia apa? Dia memberikanku tempat tinggal. Suamiku dia memberikan kepadaku apa? Pakaian, memberikan kepadaku makanan. Tapi apa? Lam yu'allimana wa lam yu'addibana. Lam yu'allimna wa lam yu'addibna.
Tapi suamiku gak pernah ngajari aku ilmu. Suamiku tidak pernah mengajarkan kepadaku apa? Adab dan akhlak. Dituntut nanti kita ini Pak. Makanya apa? Tanggung jawab kita besar kepada istri sama anak ini. Jangan dikira tanggung jawab kita kepada istri itu hanya sekedar apa? Hanya sekedar nyarikan nafkah. Kalau kita sudah memberikan nafkah lahir, kemudian kita sudah memberikan makan yang layak, kemudian kita sudah memberikan tempat tinggal, membelikan motor, mobil dan lain sebagainya, selamat kita nanti di hadapan Allah. Belum tentu. Karena kesalahan bengkoknya istri, kita nanti yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak pernah amar ma'ruf kepada istri kita, yang mungkin istri kita maaf nonton TikTokan, ya kan? Kemudian nonton yang diharamkan oleh Allah. Kemudian istri kita keluar tabarruj, kemudian kita tidak pernah menegurnya. Siapa yang mau tanggung jawab? Kita nanti yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah mengajarkan, walam yu'addibna, kata istri. Oh, aku gak pernah diajari ya Allah. Aku juga tidak pernah ditegur. Aku juga tidak pernah dilarang. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi. Laki-laki itu pemimpin yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ahlu baitnya, tentang penduduk rumahnya, istrinya, anaknya. Betapa banyak kita ini juga nggak tahu tentang apa? Tentang kehidupan anak kita. Kita serahkan seluruhnya itu kepada apa? Kepada istri kita. Oleh karenanya ini yang betul-betul harus kita pahami, yang harus betul-betul kita sadari tentang apa? Tentang tanggung jawab yang besar yang ada pada pundak bapak-bapak semuanya ini. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu, adapun seorang wanita, dia punya tanggung jawab ra'iyatun ala baiti zaujiha wa waladihi. Dia punya tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang rumah suaminya dan tentang anaknya. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian sendiri. Bukan hanya sekedar kita menyelamatkan diri kita, tapi apa kata Allah? Wa ahlikum naro. Jaga juga keluarga kalian itu dari apa? Dari yang namanya api neraka. Karena keluarga anak adalah merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan anak adalah merupakan ujian yang akan kita pertanggungjawabkan di sisi yang lain. Oleh karenanya dua hal ini yang harus betul-betul kita pahami. Dua hal ini yang harus betul-betul kita pertanggungjawabkan sebagai bentuk ibadah di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua bahwasannya anak yang itu adalah merupakan sebuah titipan dari Allah, adalah sebuah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang anak tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di atas fitrah. Fitrahnya apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itu fitrahnya. Fitrahnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika keluar dari rahim ibu. Allah Subhanahu wa taala katakan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Fitrahnya itu apa? Cinta terhadap yang namanya kebaikan. Berusaha mencari tahu tentang siapa penciptanya. Fitrahnya itu dinul qayyim, agama yang lurus. Fitrahnya itu apa? Cinta akhirat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menceritakan tentang anak keluar itu Pak dari rahim,
Ketika keluar bayi itu nangis, maka apa? Nangisnya bayi itu karena nggak terima, karena mereka itu apa? Tinggal di dunia. Bayi itu ketika nangis, keluar dari perut ibunya kan nangis, keluar nangis, teriak-teriak. Itu mereka itu apa? Mereka itu berat sebenarnya untuk tinggal di dunia. Kemudian ketika mulai dipeluk sama ibunya dan dikasih air susu, mulai diem. Dari situ saja sudah berubah, mulai ada perubahan. Kenapa? Oh, ternyata dunia itu enak. Ternyata dunia itu apa? Nyaman. Dengan pelukan ibunya, dengan air susu. Itu sudah mulai apa? Sudah mulai dikenalkan tentang dunia dari sejak bayi. Sebenarnya bayi itu kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fitrahnya yang dia nggak cinta dunia sudah mulai dikenalkan terhadap yang namanya dunia. Kemudian terus tumbuh semakin banyak kenal terhadap yang namanya dunia. Akhirnya fitrahnya itu yang awalnya nggak cinta dunia mulai berubah sedikit. Oleh karenanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kullu mauludin yulatu alal fitrah, setiap anak itu diciptakan dalam keadaan fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak ini Yahudi. Kedua orang tualah yang menjadikan anak ini apa? Nasrani. Kedua orang tualah yang menjadikan anak ini menjadi seorang Majusi, lingkungan. Yang menjadikan anak itu berubah bagaimana sikap orang tua terhadap anak tersebut. Dan ini yang harus betul-betul kita pahami. Sebenarnya anak yang kita didik ini mau kita jadikan apa? Anak yang itu adalah merupakan mas'uliyah, tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mau kita jadikan seperti apa? Apakah kita mau jadikan sebagai seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mau jadikan seorang yang biasa-biasa saja, atau kita mau menjadikan seorang entrepreneur, atau kita mau menjadikan seorang yang seperti ini dan yang seperti itu? Maka seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tua lah yang mau menjadikan anak itu bentuknya seperti apa? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang dengan kemampuan kita sekarang ini, Pak. Saya itu kadang mikir, sering saya itu mikir, dulu orang tua saya, Pak, didik saya itu mungkin nggak tahu tentang seperti apa sih bagaimana mau mendidik anaknya. Mungkin orang tua kita dulu itu nggak paham mau mendidik anaknya itu seperti apa. Itu orang tua kita nggak banyak mendapatkan apa istilahnya pengajian parenting, itu jarang gitu. Jangankan mikirin kajian parenting, mau mikirin makan ini mumet orang tua kita, Pak. Gitu. Tapi subhanallah, mereka mendidik kita. Bagaimana mereka mendidik kita? Mereka itu hanya mendidik kita, tujuannya cuma satu, nak kamu jadi anak baik. Itu tok, kamu jadi anak baik, itu sudah luar biasa bagi orang tua kita. Makanya sejak dulu orang tua kita itu kalau kita bohong, kampung sandal, gitu kan? Coba kalau kita itu subhanallah bohong sama orang tua, kalau nggak cabai itu dioleskan ke mulut kita, gitu. Kita dulu sama orang tua kita subhanallah waktu maghrib keluar, bagaimana orang tua kita mendidik kita ketika waktu maghrib itu kok kita masih di luar, kalau nggak sapu itu melayang, kan gitu. Kita ini dulu merasakan bagaimana pendidikan orang tua kita kepada kita itu kuat, keras, gitu loh. Sehingga akhirnya muncul apa? Muncul kita ini, Pak, yang bagaimana itu adalah merupakan hasil didikan orang tua kita. Kalau seandainya hasil didikan orang tua kita, yaitu kita sekarang, alhamdulillah kita jadi orang yang kuat, jadi orang yang tanggung jawab, jadi orang yang kita itu nggak melempem, gitu. Terkadang kita itu mikirnya apa? Didikanku keras, didikanku dulu itu apa? Begitu luar biasa apa? Berat. Apa yang kita pikirkan? Saya besok kalau punya anak nggak saya didik kayak orang tua saya. Gitu kan Pak pikirannya?
Saya akan mikir apa? Saya akan mikir bahwasanya apa? Saya akan didik anak saya itu, wis, kalau saya dulu hidupnya susah, sekarang alhamdulillah hidup saya nyaman. Apa yang anak saya minta, wis tak kasih lah supaya nggak seperti saya. Kan bahasanya seperti itu. Saya begitu banyak mendapatkan orang tua yang mereka mengatakan, Ustaz, hidup saya keras, saya nggak pengen anak saya itu keras seperti saya. Dulu saya minta ini, pengen itu, saya nggak bisa. Kenapa? Karena orang tua sulit. Sekarang apa? Sekarang apa yang anak saya minta tak kasih. Supaya apa? Saya nggak pengen anak saya seperti saya. Apa hasilnya? Hasilnya muncul yang sekarang bahasanya itu generasi apa? Strawberry. Gitu kan? Hasilnya muncul apa? Generasi yang lemah. Generasi subhanallah, ditegur sedikit melempem. Coba kalau kita nangis sedikit pulang, di rumah itu bukan malah dielus-elus, ya, tapi apa? Ditambahin pukulan kalau kita pulang dulu. Ya. Kita subhanallah dimarahin sama guru, gitu, dimarahin sama guru pulang, kemudian kita bahasane wong Jawa madul, gitu, tahu madul, Pak? Laporan, gitu kan? Laporan ke orang tua dulu, Pak, saya subhanallah pulang ngaji nangis. Kemudian kenapa kamu nak nangis? Gak berani kita ngomong, saya dikepuk sama guru, gak berani. Kenapa? Mesti ditambahi sama orang tua. Kalau nggak ditambahin sama orang tua kita, kenapa? Orang tua kita paham bahwasanya guru ini pengennya kamu baik. Berarti kalau kamu dipukul, kamu itu nggak baik. Wis terima. Kita enggak kan? Anak subhanallah dilapori anak, Pak, saya subhanallah dicubit sama guru, subhanallah langsung melayang somasi. Somasi kepada siapa? Somasi kepada guru. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang tua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, cinta kebaikan, pengen beribadah kepada Allah, pengen kenal sama Rabbnya. Tapi siapa yang merusak? Fa abawahu yuhawidanihi, fa abawahu yunassiranihi, fa abawahu yumajjisani. Orang tua ternyata yang merusak anak itu sendiri. Oleh karenanya ini yang harus menjadi sebuah perhatian yang besar di dalam apa? Di dalam perjalanan kehidupan kita. Bagaimana dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan ini kita bisa selamat di dalam pertanyaannya nanti di hadapan Allah, dan bagaimana kita bisa mendidik. Bagaimana kita itu bisa memperhatikan anak-anak kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang anak yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di dalam pendidikan. Dan ini yang harus betul-betul kita fahami tentang hakikat perjalanan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Keluarga Imran. Tahu Pak keluarga Imran itu, Pak? Yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Alu Imran. Jadi sebuah nama, surat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samiun alim. Allah telah memilih Nabi Nuh, memilih Nabi Ibrahim, dan memilih keluarga Imran daripada apa? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Bagaimana keluarga Imran ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini yang perlu harus sedikit kita fahami. Ketika imra'atu Imran hamil, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan anak laki-laki. Menginginkan anak laki-laki. Supaya apa? Kalau anak laki-laki itu mereka bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka tidak ada hal yang bisa apa? Membatasi pergerakan seorang laki-laki. Ternyata apa? Keluarnya wanita. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama. Akhirnya menjadi seorang wanita yang dikasih nama Maryam itu, Pak. Maryam ini
yang kita kenal, yang kita sering dengar, ibunya Nabi Isa alaihi salam. Seorang wanita dari keluarga Imran, hamil, pengen punya anak, ya kan? Ternyata anak yang diharapkan laki-laki, yang keluar perempuan. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita, istrinya Imran ini? Pertama kali yang beliau lakukan itu mendoakan anak itu menjadi anak yang soleha. Kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika inni aiduha minasyaitonir rajim, ya Allah, aku meminta perlindungan agar Engkau melindungi ini anak dari yang namanya apa? Syaitan. Dan ini adalah merupakan sebab, Pak. Bagaimana sebab pertama agar kita itu punya anak yang soleh yang kita inginkan, atau anak yang soleha yang kita inginkan itu apa? Kita banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak itu dilindungi. Oleh karenanya, termasuk diantara syariat ketika seseorang itu berhubungan badan, syariatnya apa? Doa kan? Allahumma jannibna syaitan. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau seorang dia itu mau berhubungan badan dan dia berdoa, ketika dia mau berhubungan badan supaya apa? Supaya setan itu gak ganggu itu anak. Tapi subhanallah, kadang syariat ini pun apa? Syariat ini pun jarang untuk dia apa? Dilakukan, lupa. Kalau sudah waktunya pengen, wis bismillah, kadang bismillah lali. Gitu loh. Apalagi berdoa Allahumma jannibna syaiton. Itu sudah kadang lupa. Karena apa? Karena syahwat yang menggebu-gebu. Apalagi kalau manten anyar lagi, wah tambah parah lagi. Kadang lupa, gitu kan? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah yang dilakukan oleh mereka, orang-orang yang telah mendahului kita. Bagaimana mereka supaya mereka punya anak yang soleh dan soleha? Mereka pertama apa? Banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini dilindungi. Begitu pula proses di dalam apa? Di dalam menjalankan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu harus dilakukan. Kemudian apa? Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Oleh karenanya dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kepada kita orang-orang sebelum kita. Ketika mereka berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ketika Zakaria minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih dzurriyyatan thayyibah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini semua doa-doa para anbiya. Ada doa mereka minta untuk apa? Untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Zakaria minta berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Begitu pula para orang-orang soleh, para orang-orang pendahulu kita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu apa? Agar anaknya itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Ini adalah merupakan cara pertama yang Allah ajarkan kepada kita bagaimana supaya mauludnya ini, anak yang dilahirkan ini tetap dalam keadaan fitrah. Tetap dalam keadaan apa? Tetap dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita banyak-banyak berdoa. Gimana kita ini mau pengen punya anak yang soleh dan solehah kalau maaf orang tuanya sendiri saja soleh sama solehahnya juga enggak. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala saja enggak. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kita lihat orang-orang yang soleh, para ulama ketika mereka jadi ulama, orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat asalnya itu, kalau enggak bapaknya, kakeknya, itu adalah orang soleh. Yang mereka apa? Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak keturunannya itu apa? Menjadi orang-orang yang soleh. Maka ini kunci pertama.
Kunci pertama agar anak kita itu selamat fitrahnya di dalam perjalanan ini, yaitu apa? Yaitu pertama orang tuanya harus soleh dan solehah dulu. Banyak-banyak apa? Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pengen anaknya soleh, solehah, tapi apa? Subhanallah, kadang kita sendiri untuk memperbaiki diri itu berat. Ya gimana anak kita mau mencontoh kita? Bagaimana anak itu mau dididik dengan pendidikan yang baik? Wong di rumah, subhanallah. Makanya judulnya itu apa, Pak? Bagaimana apa? Parenting apa, Pak? Pendidikan anak di dunia, oh di era digital. Bagaimana anak ini subhanallah bisa selamat di era digital? Mereka itu bisa selamat nggak nonton HP, nggak megang HP. Wong bapak ibu subhanallah pegang HP-nya terus-terusan. Coba kalau bapak ibunya mereka lihat, oh bapakku baca Al-Quran, ibuku subhanallah baca buku, ya mereka akan lihat anak ini subhanallah gimana mau ikut soleh, tapi apa? Orang tua bapak ibunya nggak soleh dan soleha, gitu. Selesai masak delok tiktokan ibu ya kan? Bapaknya pulang kerja bukan ngaji, bukan apa? Nyekrul, tahu nyekrul Pak? Nah, sekrul itu loh, geser ke kanan dan ke kiri. Terus pengen anaknya apa? Nak kamu ngaji saja, kan kamu masih kecil. Loh, ini kan anak ini melihat yang dicontoh. Melihat apa yang dia lihat di rumah. Kalau bapaknya cuma tiduran, scroll, yang dilihat cuma Instagram, Facebook, YouTube. Habis itu ngelihat emaknya juga. Loh, emakku juga sama kayak bapak. Yang dilihat emaknya juga scroll, entah apa TikTok, apa dan lain sebagainya dilihat. Maka nggak heran kalau anaknya tiba-tiba belikan aku HP Pak Bu. Pengen kayak apa? Pengen kayak bapak ibunya. Maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Fa'abawahu, lingkungannya, kedua orang tuanya, yuhawidani au yunassirani au yumajisani. Oleh karenanya ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, mereka baik. Mereka mencontohkan kepada anaknya. Bagaimana ibunya Maryam, wanita yang solehah. Dicontohkan dulu dari orang tuanya, baru apa? Baru kita itu akan apa? Anak kita itu akan ngikut. Wes enggak usah jauh-jauh, Pak. Dulu kita gitu kan. Kita itu dulu kan melihat orang tua kita gimana. Kalau orang tua kita nyangkul, ya kita akan ngikut-ngikut nyangkul kan seperti itu. Akan bantu-bantu kerjaan apa? Kerjaan kebun. Kalau seandainya bapak kita itu melaut, paling enggak kita itu akan apa? Paling enggak kita akan ngikut-ngikut bagaimana cara untuk melaut. Ya. Tapi kalau bapaknya guru, subhanallah, dari dulu itu kan sudah kelihatan. Saya itu punya banyak teman SD, ya kan? Itu kelihatan dari mana? Ya kelihatan dari bapaknya, kelihatan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya pedagang, ya dia akan pintar dagang, biasanya kan seperti itu. Ngikut, karena dia ngikut, bapaknya dagang, ngikut. Kalau orang tuanya guru, anaknya subhanallah kok pintar ya, rajin ya. Karena apa? Yang dilihat orang tuanya buka buku dan lain sebagainya. Nah sekarang ini anak ini bingung. Gitu loh. Anak ini serba bingung mau jadi apa. Makanya anak-anak sekarang kalau ditanya, kalau dulu kita itu masih ada cita-cita. Nak cita-citamu apa? Wah mereka dulu kita Pak, zaman kita kalau ditanya cita-cita, kita jawab apa? Polisi, ya kan? Dokter. Pengen jadi apa? Guru. Gitu loh. Anak sekarang cita-citanya apa? YouTuber. Ya. Anak sekarang kalau ditanya cita-citanya apa? Selebgram. Anak sekarang kalau ditanya apa? TikToker. Karena apa? Yang dilihat itu terus. Kalau kita dulu melihat kesuksesan orang itu apa? Dokter sukses, guru sukses, polisi sukses, tentara sukses. Itu kan yang kita lihat. Sekarang subhanallah yang senantiasa dipertontonkan kepada anak-anak kita, yoga kalau nggak YouTuber, selebgram, TikToker, kemudian apa yang lain-lain yang berkaitan dengan masalah apa? Digital marketing tersebut. Akhirnya apa? Yang nggak heran kalau anak kita itu subhanallah gimana selamat dari dunia apa? Era digital yang seperti ini yang begitu luar biasa masifnya,
masuk ke dalam rumah-rumah kita. Bahkan jangankan anaknya yang terfitnah, bapak sama ibunya juga terfitnah. Bapak sama ibunya juga terfitnah. Kemudian kita tiba-tiba pusing sebagai seorang bapak. Ustaz, anak Muhammad, Ustaz. Muhammadnya apa, Pak? Muhammad, anak saya ini kok subhanallah dari pagi sampai sore mainan HP. Sekarang yang ditanyain, bapak main HP enggak? Kalau bapak sama ibunya mainan HP, ya jangan heran kalau seumumnya anaknya itu juga main HP. Maka ini yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Orang tuanya harus menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Orang tuanya harus bisa mencontohkan bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelumnya. Kemudian yang dilakukan oleh siapa? Ibunya Maryam. Kemudian yang kedua, kalau sudah berusaha untuk memperbaiki diri menjadi orang tua yang soleh dan soleha, kemudian banyak berdoa dan mencontohkan di dalam kehidupannya sehari-hari, maka yang ketiga, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah sudah minta perlindungan untuk anaknya, ibunya Maryam juga sudah banyak mencontohkan tentang kesolehannya supaya Maryam ikut solehah. Gitu kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan. Kuncinya di mana? Wa kaffalaha Zakaria. Kuncinya itu di sini, Pak. Wa kaffalaha Zakaria. Ada orang yang mau mentarbiyah. Ada orang yang mau apa? Mentarbiyah, mau mendidik, mau ngawasi. Makanya kebaikan orang itu, maaf kalau bahasanya itu ndak ujuk-ujuk, Pak. Paham ujuk-ujuk, Pak? Ndak tiba-tiba. Anak kita itu pengen anak menjadi anak yang baik, nggak tiba-tiba dibiarkan kasih makan, kasih baju, kasih tempat tinggal, tiba-tiba dia jadi anak baik. Nggak ada. Namanya anak pengen jadi anak yang baik itu butuh apa? Butuh tarbiyah. Butuh ditarbiyah. Butuh diawasi, butuh dididik, butuh ditumbuhkan, butuh untuk senantiasa apa? Diajari. Ini yang namanya tarbiyah. Tidak ada yang namanya anak itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba baik. Kalau kita sebagai orang tua tidak mentarbiyah, maka yang akan mentarbiyah anak tersebut lingkungan. Kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mentarbiyah anak, maka yang akan mentarbiyah teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua tidak pernah mendidik mentarbiyah anak, maka yang akan mentarbiyahnya apa? Lingkungan, teman-teman, kemudian sekolahan dan lain sebagainya. Ini yang akan mentarbiyah. Karena yang namanya anak itu apa? Qobin lir tarbiyah. Anak itu senantiasa apa? Menerima sesuatu yang baru yang bentuknya itu tarbiyah. Bentuknya itu pendidikan, bentuknya itu adalah merupakan apa? Pengembangan diri. Maka ini semuanya oleh karenanya ketika ibunya Maryam sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak ini dilindungi, maka apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Zakaria ini yang mentarbiyah Maryam. Nanti di lembaran selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Maryam ini, bagaimana dahulu di Qur'ah, Pak. Di Qur'ah itu diundi siapa yang mau mentarbiyah Maryam ini. Karena Maryam ini diwakafkan oleh ibunya. Sehingga Pak, butuh orang yang betul-betul mentarbiyah Maryam ini. Allah Subhanahu wa taala jadikan siapa yang mentarbiyah Maryam ketika apa? Ketika di Qur'ah, ketika diundi, ternyata yang dapat undian tersebut, yang mendidik Maryam, yang bertanggung jawab terhadap tarbiyahnya Maryam, itu adalah merupakan Zakaria. Dan itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus betul-betul kita fahami. Ternyata anak itu untuk jadi baik itu tidak ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba. Anak itu ketika mau menjadi baik itu tidak bisa dilepas begitu saja. Harus ada pengawasan. Harus ada yang namanya kepengasuhan, harus ada yang namanya pembentukan, harus ada yang namanya pengajaran. Ini baru yang namanya tarbiyah. Kalau
kita pengen anaknya baik, seberapa besar kita itu mentarbiyah anak kita. Wong maaf Pak, saya itu dulu pernah jadi kepala sekolah Pak. Saya pernah jadi kepala sekolah. Kadang maaf ada orang tua yang saya ajak untuk bareng-bareng mentarbiyah anaknya. Untuk bareng-bareng mengajak mentarbiyah anaknya. Saya telepon, setiap pekan saya telepon orang tua tersebut, membicarakan tentang pendidikan anaknya, kemudian karakter anaknya, kemudian membicarakan tentang kepengasuhan anaknya, progres anaknya. Apa yang dijawab sama orang tua? Ustadz, anak ini Ustadz sudah pusing Ustadz mikirin anak-anak Ustadz. Terus anak itu lebih baik anak kerja, cari fulus, kemudian apa? Anak bayar SPP. Sudah, saya mending seperti itu aja Ustadz. Anak saya serahkan semua kepada pondok. Saya langsung bilang ke bapak tersebut, Pak, tafadhol besok datang, tolong saya harap datang ke pondok. Akhirnya apa? Datang pandak terus. Saya bilang kepada anaknya, nak, beresin barang-barang, pulang. Saya gitu, tak suruh pulang. Saya langsung bilang kepada bapaknya tersebut, Pak, ini bapak yang buat, bapak yang tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab ilmu, bapak punya tanggung jawab begitu luar biasa terhadap anak ini. Habis itu bapak mau melempar begitu saja, cuma tanggung jawabnya cari uang. Habis itu mau bayar SPP, dikira anak tersebut cuma nilainya seperti itu. Saya gitu kan Mas. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah, jangan dikira bahwasanya wis anakku kalau sudah di pondok insya Allah jadi orang baik. Betapa banyak sekarang orang tua mumet, pusing. Kenapa? Anaknya di pondok kelihatan baik, tapi pulang subhanallah dari pagi sampai sore jajan aja. Habis itu apa? Sampai sholat aja kadang, ayo nak, kudu harus disuruh. Kadang orang tua itu sampai bingung. Bingungnya apa? Ini anakku katanya mondok, katanya ngafal Quran, katanya juga subhanallah belajar Al-Quran dan sunnah, tapi mosok ya sholat aja kok masih disuruh. Habis waktunya, kalau waktunya liburan itu habis untuk apa? Untuk nonton, habis untuk lihat HP, habis untuk lihat YouTube dan lain sebagainya. Itu bukan 1, 2, 3, 4, 5 orang Pak yang cerita sama saya tentang problem yang mereka alami itu. Tentang apa? Tentang anak ini pulang mondok, bukannya subhanallah dia itu menunjukkan sesuatu yang berbeda, tapi pulang pondok malah habis waktunya untuk HP kalau lagi liburan, nonton dan lain sebagainya. Kesalahannya di mana? Ya kesalahannya di sini, tarbiyahnya nggak ada. Tarbiyahnya nggak ada. Dikira kalau sudah masuk pondok, dikira oh sudah pondok pintar mentarbiyah. Belum tentu. Kalau nggak betul-betul diperhatikan kita sebagai orang tua yang kita juga memprogres, melihat, memantau, memperhatikan, maka apa? Maka kita juga nanti akan gigit jari juga tentang anak kita. Dan itu bukan 1, 2 orang, tapi sudah banyak orang yang cerita sama saya. Makanya saya sering sampaikan, kalau ada pondok pesantren, kok gurunya atau kepala sekolahnya itu bisa jalan-jalan, saya katakan apa? Wis pondok pesantren ini mesti tidak karu-karuan. Kenapa? Karena kalau orang betul-betul mau mendidik, mentarbiyah, kepalanya itu penyeng Pak. Kepalanya itu mumet. Mikirin anak ini. Setiap anak punya problem. Ini punya problem, ini punya problem, ini punya problem, ini punya problem. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab itu ya dia tadi, ustadz-ustadz di pondok tadi. Ustadz-ustadz yang mereka mengajarkan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan hanya sekedar mengasih. Mentarbiyah itu bukan hanya sekedar memberi, tapi mentarbiyah itu juga harus melindungi. Paham maksud saya Pak? Kita itu kadang dikira pendidikan itu cuma memasukkan data, memasukkan teori ke kepala, tapi apa? Tidak melindungi. Karena pada hakikatnya memberi ini jauh lebih mudah daripada melindungi. Fitnah kepada anak itu jauh lebih besar yang akan muncul masuk ke dalam anak. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai orang tua bisa nggak melindungi tersebut? Oleh karenanya saya pernah tanya karena kebetulan juga kadang ada jadwal di Kementerian Pendidikan. Saya bilang, Pak, itu gambar Kementerian Pendidikan itu lambangnya itu kan kayak ayam mekrok itu kan, ya kan Pak, kayak ayam mekrok gitu. Saya tanya, Pak, itu lambangnya apa Pak gitu. Kadang sebagian mereka itu juga nggak paham.
Apa ya Ustaz? Ya kayak ayam mekrok gitu, tapi kayak burung gitu dan lain sebagainya. Makanya saya itu gambarnya ayam mekrok Pak. Saya bilang. Nah, ayam mekrok itu biasanya ayam itu kalau mekrok lagi ngapain Pak? Lagi bertelur atau lagi melindungi anaknya, ya kan? Lah pendidikan itu harus seperti itu Pak. Pendidikan itu harus sama seperti lambangnya seperti hal itu. Makanya ayam itu, kalau ayam itu ngasih makan kepada anaknya, kemudian ada bahaya yang mau masuk, bagaimana ayam itu? Langsung apa? Langsung melebarkan sayapnya untuk melindungi apa? Melindungi anak didik, anak-anaknya. Lah pendidikan itu juga seperti itu, tarbiyah itu seperti itu kepada anak. Ketika kita itu ngasih makan, ngasih teori, ngasih pendidikan kepada anak, jangan lupa bahwasanya di sekeliling mereka itu ada setan dan iblis yang akan senantiasa mengganggu, memberikan fitnah, yang akan senantiasa apa? Memasukkan data-data buruk kepada anak, yang akan memberikan apa? Rusaknya anak tersebut. Diajarkan ini. Itu dari mana? Kadang dari lingkungan. Kadang rusaknya anak, maaf, dari mana? Dari budenya, dari mbahnya, ya Pak enggak? Kita ini subhanallah kadang Pak, anak nggak pernah diajari apa? Nggak pernah diajari musik, subhanallah sudah kita kasih paham ini. Main ke rumah budenya, diajari apa? Apa Pak, sing kicau-kicau itu Pak? Pulang-pulang, kamu tahu dari mana anak kicau-kicau ini? Loh tadi diajari sama bude. Loh, coba bayangin. Ini subhanallah kita kadang di rumah berusaha untuk mentarbiyah, mendidik, membaik. Ternyata apa? Ternyata kadang kerusakan dari orang-orang yang dekat, dari budenya, dari mbahnya, kadang dari semacam-macam Pak. Nah kita sebagai orang tua, kalau kita nggak bisa mekrokkan sayap kita untuk melindungi ini, ya rusak tarbiyah. Rusak tarbiyah. Oleh karenanya penting ketika Allah menjelaskan tentang Maryam, bagaimana Maryam menjadi wanita soleha itu apa? Wa kaffalaha Zakaria, harus ada orang yang tanggung jawab. Makanya sampai disebutkan kaffalaha, dari kata kaffala yaitu apa? Kafil. Itu orang yang bertanggung jawab di dalam apa? Di dalam tarbiyah, dalam tanggung jawab di dalam apa? Mendidik. Ada tanggung jawab di dalam apa? Di dalam membentuk karakternya. Itu harus ada orang yang harus ada orang bertanggung jawab. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus betul-betul kita fahami di dalam mendidik anak, di dalam apa? Di dalam di dalam kita itu ngurusin anak. Mungkin bapak-bapak tanya sama saya, Ustaz ngomong seperti ini kira-kira wis dipraktekkan atau belum? Gitu kan? Karena kan bisa saja teori. Alhamdulillah Pak, anak saya 8. Gitu loh. Jadi saya berusaha untuk mempraktekkan apa yang selama ini saya berusaha untuk apa? Untuk saya kerjakan. Gitu loh. Memang wajahnya agak muda tapi anaknya banyak. Gitu. Gitu ya. Anak itu 8. Gitu. Jadi yang sudah SMA, kemudian terus yang kecil. Jadi kadang yang ngerusak itu apa? Yang ngerusak itu kadang subhanallah lingkungan. Kita ini di rumah berusaha untuk wis tenanan, tapi subhanallah kadang yang ngerusak dari sini, kadang yang ngerusak dari sini. Dan subhanallah. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga yang dilakukan oleh siapa? Oleh para anbiya. Ini dilakukan oleh mereka, orang-orang yang mereka itu memperjalankan dan berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjadikan anak mereka itu anak yang soleh dan soleha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anak-anaknya. Mendidik anak-anaknya. Nabi Ibrahim itu banyak berwasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Anak-anaknya dikasih wasiat, dan wasiatnya itu wasiat hebat. Makanya kalau saya melihat apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya bapak ini kan kita ini jarang ngomong ya Pak ya sama anak ya Pak ya. Yang lebih banyak komunikasi sama anak itu siapa? Ibu. Kan seperti itu.
Kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan wasiat kepada anaknya, ketika ngomong itu obrolan yang hebat. Sama anaknya ketika ngobrol itu obrolan-obrolan yang hebat. Supaya apa? Supaya seorang bapak ini betul-betul punya haibah di depan anaknya. Ketika Nabi Yakub alaihissalam ngomong sama anaknya, itu ngomong perkara-perkara yang besar. Ketika Luqman ngomong sama anaknya, yang dibicarakan perkara-perkara langsung inti, kaidah, kemudian perkara yang besar. Dan ini banyak harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita ini subhanallah kadang ngobrol sama anak kita, yang kita bicarakan apa? Bal-balan. Kadang diajak ngobrol dengan anak kita apa? Tentang apa? Tentang renang. Yang diobrolin hal-hal sepele. Makanya kadang apa? Kita ngomong, bapak ngomong sama anak itu nggak diperhatikan. Kenapa? Karena kita ngomong sama anak itu ngomongnya perkara-perkara yang sepele-sepele. Kita ngomong sama anak itu perkara-perkara yang remeh-temeh. Gitu. Kita ngomong sama anak itu perkara-perkara yang kayaknya itu apa? Kayaknya sesuatu yang ya Allah nggak ada gunanya gitu. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ngomong sama anaknya. Ngobrol tentang apa? Tentang penyembelihan. Kalau mau dibilang Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu bapaknya ini, Nabi Ismail ketemu sama bapaknya itu berapa kali? Kan seperti itu. Masih bayi ditaruh di Mekah. Ketemu lagi mau disembelih. Ketemu lagi ketika mau bangun Ka'bah. Ketemu lagi malah justru suruh nyeraikan istrinya. Hanya berapa kali? Tapi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu sama anaknya, yang dibicarakan perkara-perkara besar, perkara-perkara tentang Allah, perkara-perkara tentang Islam, perkara-perkara tentang apa? Tentang iman. Ketika Nabi Yakub alaihissalam membicarakan tentang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam ketika mimpi, Pak, mimpi ketika itu Nabi Yusuf kan kecil, tapi apa? Bapaknya membicarakan tentang kaidah. Ketika mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, langsung Nabi Yakub alaihissalam mengatakan qala la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan perkara tersebut kepada saudara-saudaramu. Kaidah yang dikasihkan itu kayak kaidah. Karena apa? Setan itu tipu dayanya begitu luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu Pak, itu mempraktekkan juga kepada siapa? Kepada anak-anak kecil. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jundub ibni Abdillah. Apa kata Jundub ibni Abdillah mengatakan? Kata beliau mengatakan, kunna ma'an Nabi SAW. Dahulu kami itu bersama Rasulullah SAW. Kemudian kata Jundub ibni Abdillah, beliau mengatakan, wanahnu fatayani hazawiroh, dan ketika itu kami ini anak muda. Hazawiroh itu belum balik. Kira-kira kalau belum balik umurnya berapa Pak? 9 tahun, 10 tahun. Ketika itu Jundub ibn Abdillah itu umurnya belum balik, tapi sudah apa? Sudah paham omongan orang. Apa yang dikatakan oleh Jundub ibn Abdillah? Beliau mengatakan apa? Fata'allamnal iman thumma ta'allamnal Qur'an. Kami itu dulu sudah diajari tentang iman. Kemudian baru setelahnya apa? Kami diajari Al-Quran. Fasdada imanuna. Sehingga iman kita itu menjadi bertambah, kata Jundub ibni Abdillah. Oleh karenanya ketika kita membicarakan kepada anak kita, coba kita melihat langit. Dalam keadaan anak kecil, nak siapa itu yang menciptakan langit? Allah. Kita melihat ini, kita sambungkan kepada Allah, kepada anak-anak yang kecil-kecil itu tadi. Supaya apa? Tumbuh keimanan. Sehingga ketika mereka membaca Al-Quran dan mereka buktikan, oh ternyata di dalam Al-Quran, di dalam perkataan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hal tersebut, semakin bertambah imannya mereka. Jadi Rasulullah sebelum mengajarkan Al-Quran secara lafaz kepada anak-anak kecil itu, diajarkan oleh Rasulullah SAW iman secara makna, disampaikan kepada anak-anak kecil ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah ibn Abbas, ketika Abdullah ibn Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Inni u'allimuka kalimat. Wahai Abdullah ibn Abbas, aku mau mengajarimu apa? Kalimat, yaitu beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak. Fa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah.
diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang iman, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam. Maka ini tanggung jawab kita sebagai apa? Sebagai orang tua. Agar apa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi, agar anak tersebut tumbuh di atas fitrahnya, agar anak tadi tumbuh di dalam yang namanya kebaikan, agar anak terlindungi dari fitnah-fitnah yang besar yang ada di sekelilingnya. Maka apa? Maka pertama kali yang harus kita lakukan yaitu apa? Kita tarbiyah mereka, kenalkan mereka tentang Islam, tentang iman, tentang Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang besar, dan kaitkan semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tugas kita itu sebenarnya banyak, Pak. Ya. Tugas kita itu banyak. Kita harus jadi orang soleh, ibunya harus jadi orang soleha, harus banyak-banyak berdoa. Habis itu apa? Harus itu kita banyak mentarbiyah. Kita itu harus banyak apa? Harus banyak mendidik. Kita itu harus banyak menumbuhkan iman di dalam hati mereka. Kita itu harus banyak menumbuhkan ketakwaan di hati mereka. Bukan terus, maaf Pak, dikasih Al-Quran tiba-tiba terus beriman mereka. Enggak. Harus ada yang dimasukkan datanya. Anak terkadang, nak kamu hafal Quran nak, ya. Terus tiba-tiba dia langsung jadi orang beriman. Enggak. Harus kita ajarkan juga tentang makna Al-Quran kepada mereka, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya Jundub bin Abdullah mengatakan apa? Kunna nata'allamul iman. Kami itu dahulu belajar iman dulu secara makna sebelum secara lafaz. Jadi belajar iman secara makna sebelum secara lafaz. Baru ketika belajar lafaz, kata beliau, ketika kita belajar Al-Quran secara lafaz, fasdada imanuna, iman kita itu semakin luar biasa, semakin meledak. Kenapa? Iman pemahaman sudah paham, baru setelahnya apa? Baru setelahnya secara lafaz diajarkan oleh Rasulullah, semakin meledak itu iman di dalam hati para sahabat. Kan kita ini subhanallah, kadang anak-anak kita itu Pak, kita mau ajarkan iman, kadang kan kita mikir, paham ya enggak ya Ustaz ya? Gitu kan? Itu kan umur 9 tahun diajak ngomong iman, kira-kira paham? Ini para sahabat Pak, diajak ngomong iman ketika umur mereka kecil seperti itu, yang mungkin nggak paham, tapi apa? Tapi terus saja diajak ngomong iman, terus diajak ngomong Islam, supaya apa? Nanti selama semakin besar mereka itu akan mudeng. Oh ternyata yang diomongin sama bapak saya, ternyata yang diomongin oleh ibu saya, oh ternyata ini. Ternyata ini. Oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, inilah yang harus menjadi apa? Menjadi hal yang harus betul-betul kita jalankan di dalam apa? Di dalam mendidik anak. Dan itu yang diajarkan dan itu yang dikerjakan oleh siapa? Yang dikerjakan oleh Luqman, yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan di dalam surat Luqman. Ketika Luqman mengatakan dan menasehati anaknya, wa huwa ya'iduhu. Apa yang pertama kali disebutkan oleh Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah, perkara besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Wa wasainal insana biwalidayhi husna, hamalathu kurhan wa wada'athu kurha. Kamu harus berbakti kepada orang tuamu. Disampaikan oleh Luqman perkara besar terlebih dahulu tentang masalah kesyirikan. Habis itu disampaikan tentang masalah apa? Amalan berbakti kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menasihatkan seperti itu. Makanya tarbiyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan muru auladakum bisolah fi sab'i sinin, perintahkanlah anak-anakmu sholat itu di umur 7 tahun. Umur 7 tahun dijak sholat. Umur 7 tahun sudah mulai apa? Digandeng untuk sholat. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Wadribuhu bil asyr. Pukul kalau udah 10 tahun kok nggak sholat, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dipukul. Kadang subhanallah saking sayangnya kita kepada anak, jangan dibangunin subuh-subuh. Nanti pas waktu sekolah ngantuk, wis biarin saja. Apa gitu? Gimana kita mau mendidik anak kita, mau menjadi anak yang soleh dan soleha kalau kita masih mikirnya seperti itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan apa? Muru auladakum bisolah fi sab'i sinin. Umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk apa? Diajari sholat. Kalau masih nggak mau di umur 10, diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Untuk dipukul.
Dikasih apa? Dikasih pengajaran yang lebih keras. Begitu pula Luqman ketika mengajarkan kepada anaknya tentang pendidikan, diajarkan oleh Luqman kepada anaknya untuk apa? Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Luqman mengatakan, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ini kan diajarkan tentang ilmunya Allah. In takum mithqala habbatin min khardalin. Kalau seandainya ada biji sawi. Jenengan pernah melihat biji sawi enggak, Pak? Belum pernah melihat biji sawi. Zaman ke toko burung. Gitu loh, ke toko burung, tahu toko yang jualan burung? Habis itu bilang biji sawi, oh sih kecil itu loh Pak. Gitu loh. Biji sawi itu kecil sekali, warnanya hitam itu loh Pak. Yang dibuat bibit kalau semuanya mau bikin hidroponik itu kan hitam-hitam itu kan, kecil. Gitu. Kemudian biji sawi tersebut fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah. Di langit ataupun di bumi Allah akan datangkan itu. Diajarkan kepada anaknya tentang ilmunya Allah. Sehingga apa? Sehingga anak itu ketika masuk ke dunia digital, karena apa? Fitnah ini Pak. Maaf, fitnah ini bukan fitnah untuk seseorang itu terus terlepas dari fitnah ini. Enggak akan. Kita tahu bahwasanya digital ini, handphone ini, atau yang semisalnya, ini adalah merupakan fitnah yang mau nggak mau kita akan ketemu. Karena ini fitnah yang nggak bisa, sulit untuk kita hindari. Gitu. Nah, bagaimana fitnah ini sehingga menjadi apa? Sebab untuk mendapatkan apa? Mendapatkan pahala, bukan mendapatkan dosa. Makanya anak itu fitnah kan? Istri itu fitnah. Tapi itu fitnah yang harus ketemu dengannya. Fitnah yang kita harus ketemu dengannya. Ada fitnah yang fitnah tersebut kita disuruh untuk lari. Ada fitnah yang mau nggak mau kita itu harus ketemu. Masa iya ketika Ustaz kan kita disuruh lari sama fitnah, istri fitnah terus kita nggak mau nikah, anak juga fitnah terus kita nggak punya anak. Itu fitnah yang harus ketemu. Yang mau nggak mau kita harus ketemu dengan fitnah tersebut. Maka apa? Jadikan fitnah ini, ujian ini apa? Ladang pahala. Bukan apa? Bukan ladang dosa. Begitu pula dengan yang sekarang ini lagi marak, yaitu apa? Handphone, yang sulit banget kita ini terlepas dari handphone tersebut. Kecuali kita mau jadi betul-betul orang badu, gitu, orang badui, yang kita nggak pakai elektronik, pokoknya kita sama sekali bisa meninggalkannya. Wah, ini top markotop, luar biasa. Tapi apa? Sulit. Kalau kita tahu bahwasanya ini fitnah, maka apa? Maka hal yang harus kita jalankan, bagaimana mendidik anak kita supaya kuat menghadapi fitnah ini. Dengan apa? Kenalkan mereka sama Allah. Doakan mereka. Kenalkan mereka dengan ilmunya Allah. Tarbiyah, didik hatinya untuk senantiasa takut kepada Allah. Didik hatinya untuk senantiasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya apa? Niscaya fitnah ini akan mereka bisa hadapi. Mereka akan gunakan fitnah ini dengan apa? Dengan cara yang benar. Mereka akan gunakan fitnah ini sebagai apa? Ladang untuk mereka mendapatkan pahala, bukan malah sebaliknya. Hanya dibuat nge-game, hanya dibuat untuk apa? Scroll, hanya untuk dibuat hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan itu semua butuh mujahadah, butuh perjuangan, Pak Bu. Bukan hanya sekedar bapak-bapaknya yang berjuang, bukan hanya sekedar ibu-ibunya yang berjuang, bukan hanya sekedar guru-guru yang di madrasah yang berjuang, tapi apa? Butuh ta'awun 'alal birri wat taqwa. Butuh apa? Tolong menolong yang namanya kebaikan dan ketakwaan. Itu yang harus senantiasa dijalankan. Kalau seandainya orang tua meletakkan anaknya di sebuah pesantren, orang tua meletakkan anaknya di sebuah sekolahan, maka apa? Maka bukan berarti itu seorang tuanya lepas tangan, berarti aku sudah selesai mentarbiyah. Tarbiyah sudah tak selesaikan sama sekolah. Enggak juga, enggak selesai itu perkara. Tapi apa? Harus ada kerjasama yang baik antara sekolah yang mereka punya amanah ilmu, punya amanah untuk mentarbiyah. Begitu pula orang tua yang punya amanah secara aslinya adalah amanahnya orang tua. Maka ini harus ada kerjasama yang baik. Guru harus punya amanah yang besar dan tanggung jawab yang besar. Begitu pula orang tua juga harus punya tanggung jawab yang besar di rumah. Atau komunikasi dengan sekolahan. Baru di sini akan terjadi yang namanya apa? Tarbiyah yang benar,
terhadap yang namanya anak. Disitulah berusaha untuk menjalankan apa? Menjalankan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Anak itu terus senantiasa dijaga di atas apa? Di atas fitrahnya. Anak terus akan dijaga di atas fitrahnya. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karenanya jangan pernah kita lalai terhadap yang namanya amanah anak ini. Kenapa? Karena amanah anak ini adalah merupakan amanah besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Amanah yang akan senantiasa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan waqifuhum innahum mas'ulun. Kita nanti akan berdiri di hadapan Allah dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti terus kita selesai urusan setelah ngasih makan dan minum dan ngasih tempat tinggal. Enggak. Tapi hal yang paling besar, seberapa besar kita mentarbiyah anak kita, seberapa besar kita ngasih pendidikan kepada anak kita. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya peringatkan kepada kita berkaitan dengan masalah anak, berkaitan dengan masalah amanah yang besar ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan kita cukupkan sampai sini dulu. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jazakallahu khairan atas nasihatnya. Bagi para jamaah mungkin yang ingin bertanya langsung pada Ustaz, silakan. Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah apa, Bu? Langkah atau detox digital yang untuk anak itu seperti apa? Sedangkan saya itu lahiran era Gen Z. Tahun berapa? Otomatis kalau untuk menasihati anak itu harus dengan nada tinggi gitu. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkaitan dengan masalah di dunia digital yang begitu marak dan masif ini, terutama ibu-ibu yang maaf, gennya itu bukan gen milenial, bahkan gen old gitu kan. Jadi sudah sepuh-sepuh, sudah tua, sudah ya intinya sudah juga tidak paham gitu loh. Anak ngomong apa kita kadang juga nggak mudeng.
Karena itu saya juga beberapa kali dapatkan orang tua dia tidak paham sama sekali dengan dunia digital itu, sehingga anaknya kadang ngomong apa dan sebagainya dia juga nggak paham. Anak terserah kamu, gitu kan, karena memang tidak paham. Maka tadi langkah-langkahnya supaya mereka selamat di dalam menghadapi dunia digital yang itu adalah merupakan fitnah yang begitu luar biasa dan masif ini. Maka pertama kali yang harus kita ajarkan kepada mereka itu kaidah-kaidah besar tentang Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang besar di dalam dirinya. Dan hal yang harus betul-betul kita pahami bahwasanya apa? Bahwasanya ketika kita menasehati, pertama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk rasa sayang kita kepada mereka. Kalau bentuknya itu rasa sayang kepada mereka, pasti kita itu lembut kepada mereka. Seperti yang ibu tadi katakan, dengan nada keras dan lain sebagainya. Kenapa kita nada keras? Gitu. Kenapa kok kita itu harus tengkar sama anak urusan yang seperti ini? Kalau kita bangun nasihat tersebut dibangun di atas rasa kasih sayang, maka apa? Maka harusnya yang muncul itu kelembutan. Harusnya yang muncul itu adalah sebuah kelembutan. Oleh karenanya Nabi Nuh alaihi salam ketika membangun dakwahnya kepada anaknya itu dibangun di atas kasih sayang, maka Nabi Nuh alaihi salam itu sampai dalam keadaan paling genting, gitu. Keadaan yang paling membahayakan bagi anaknya. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan apa? Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Nabi Nuh alaihi salam masih manggil anaknya itu ya bunai dengan panggilan kasih sayang. Gitu. Dan siapa tahu dengan panggilan kasih sayang tersebut justru Allah Subhanahu wa taala apa? Bukakan hatinya. Kita ini subhanallah kadang mau nasihati anak itu yang keluar malah kebun binatang. Gitu loh. Gitu. Karena saya pernah dapati, saya sampai kaget gitu. Ada orang tua dia mau nasihati anaknya, gitu loh. Subhanallah kebun binatang yang keluar, gitu loh. Ya gimana anak mau menerima, gitu loh. Kalau seandainya apa? Nama-nama yang ada di kebun binatang yang keluar dari lisan orang tuanya. Maka yang pertama tadi ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bangun nasihat itu di atas kasih sayang. Supaya apa? Supaya lemah lembut itu ada. Loh anak kita itu belum sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini anaknya Nabi Nuh alaihi salam sudah kufur. Sudah menentang yang begitu luar biasa, tapi Nabi Nuh alaihi salam masih mengatakan ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Masih tetap apa? Tetap mintanya kepada anaknya itu dengan cara lemah lembut. Kemudian hal yang harus betul-betul diperhatikan juga selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dibangun di atas kasih sayang, yang harus kita pahami bahwasanya apa? Hidayah itu biyadillah. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagai mengatakan in uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Saya itu cuma pengen kebaikan. Gitu loh. Semampu saya memberikan hidayah, irsyad, memberikan pengarahan kepada anak. Semampu saya akan berikan dengan kasih sayang, dengan cara yang lembut, dengan pendidikan yang begitu luar biasa. Tapi apa ujung-ujungnya? Wa ma taufiqi illa billah. Tapi taufik itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Pak. Anaknya Nabi Nuh alaihi salam saja, anaknya Nabi itu saja kufur. Gak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang dakwah apa Nabi Nuh alaihi salam? 950 tahun berdakwah. Gitu loh. Anaknya didakwahi, ya tetap saja enggak. Makanya apa? Makanya ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama ikhlas, kemudian harus dibangun di atas kasih sayang. Yang ketiga yang harus kita pahami, setelah kita berjuang sehabis-habisnya, maka apa? Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab yang paling besar yang bisa kita ambil, kemudian setelahnya islah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Allah yang memberikan kebaikan kepada anak kita. Maka banyak-banyak berdoakan supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada anak tersebut. Saya pernah
mendapatkan sebuah kisah yang begitu luar biasa. Dulu ada seorang ibu, yang dimana ibunya ini adalah orang yang alhamdulillah sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya subhanallah, anaknya ini semacam-macam, ono sudah jadi artis, ono ada yang jadi wis ndak karu-karuan. Subhanallah. Beliau berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus-menerus kepada Allah, ya Allah, berilah kebaikan kepada anak, tunjukkan jalan yang benar dan lain sebagainya. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya anak-anaknya semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa dari ibunya. Dan ibunya tersebut salah satu amalan yang beliau pas waktu itu sebagai bentuk tawasul dengan amal baik, beliau apa? Beliau mewakafkan tanah untuk masjid. Mewakafkan tanah untuk masjid. Setelah mewakafkan tanah untuk masjid, beliau mengatakan apa? Ya Allah, mungkin dengan amalan ini saya tetap berdoa kepadamu agar engkau memberikan apa kebaikan untuk anak-anakku. Setelah beramal dan gak lama, subhanallah, anaknya yang awalnya ada yang jadi artis, ada yang seperti ini, subhanallah, semua ditinggalkan dan semuanya alhamdulillah akhirnya mau menjadi orang muslim yang betul-betul berpegang teguh dengan ajaran Islam. Nah, ini orang tua yang apa? Yang betul-betul menginginkan kebaikan kepada anak. Dalam artian apa? Ibadah berdoanya nggak putus-putus, terus memberikan nasihat kepada anaknya, terus memberikan apa? Pengarahan kepada anaknya. Sebab apa yang mungkin dilakukan dia lakukan untuk agar anaknya apa? Agar anaknya menjadi orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala ijabah. Allah Subhanahu wa taala punya hikmah dan maha alim terhadap siapa yang betul-betul berjuang di dalam apa? Di dalam kebaikan anaknya. Kalau memang pantas untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya dia akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak, maka apa? Ya memang itulah yang paling pantas untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala pilih terhadap anak-anak tersebut. Allahu a'lam bishawab. Naam. Ustaz, izin tanya Ustaz. Terkait tadi tarbiyah ya Ustaz ya. Bagaimana caranya kita mentarbiyah anak kita untuk faktor eksternal di luar keluarga kita ya Ustaz ya. Kita udah mengawasi mungkin bahkan lebih proteklah anak kita baik di sekolah maupun di rumah gitu ya. Tapi kembali lagi untuk hal positif itu tiba-tiba di rumah dia ada suatu hal yang baru mungkin yang kita nggak duga gitu ya Ustaz ya. Nah itu pertama, bagaimana kita untuk menyikapi ya Ustaz. Kemudian yang kedua adalah listen learn untuk kita sebagai orang tua yang mungkin tadi beda generasi. Nah di era digital ini kita itu udah tuntut untuk mengikuti teknologinya, maksudnya berinovasi, apalagi kita juga udah ada AI yang mana anak-anak kita harus berinovasi juga. Nah sebagai orang tua bagaimana kita memprotek untuk hal-hal yang positif pada kita. Nah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang bersifat eksternal? Ini loh, kita di rumah sudah ajarkan yang baik dan lain sebagainya. Tapi ketika di luar kadang subhanallah eksternal yang merusak kadang apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Hal yang betul-betul kita perhatikan ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Seorang anak itu sebenarnya data yang paling kuat itu yang mana nantinya? Gitu. Apakah yang paling kuat itu data internalnya atau data eksternalnya? Karena anak itu akan terbentuk itu dari kuat-kuatan data. Gitu. Dari kuat-kuatan data. Maksud saya data itu hal yang masuk ke dalam diri anak tersebut. Gitu. Itu yang akan betul-betul membentuk anak. Kalau data kita dari rumah itu sudah kuat, insya Allah meskipun ada hal yang merusak dari eksternal, dia akan bisa memprotek dirinya sendiri. Bahkan contoh data dari rumah seumpamanya, nak musik itu haram, atau maaf, seumpamanya karena di rumah nih, karena ini yang saya lihat anak laki-laki saya yang paling pertama,
Karena melihat bapaknya nggak ngerokok, kemudian kadang tanya, ya rokok itu kenapa kok ayah nggak ngerokok? Saya sampaikan dengan cara yang baik dan masuk ke akal mereka. Gini. Ada sepupunya datang, gitu loh. Bahkan kadang kalau jalan sama sepupunya, itulah apa? Mas, matiin rokoknya, gitu. Matiin rokoknya. Atau kadang justru malah kadang naik mobil sama budenya atau sama ininya, kadang nyetel musik, itu kadang justru yang mereka yang minta untuk matikan. Padahal di situ fitnahnya begitu luar biasa. Kadang justru malah kadang mereka syubhat, ngasih syubhat. Kadang syubhatnya apa? Itu ayahmu saja yang keras, gitu kan. Kadang ayahmu saja itu nggak toleransi, kayak gitu kan. Tapi apa? Tapi ketika data yang dari dalam itu kuat, maka apa? Maka bisa memprotek dirinya dari hal-hal yang bersifat eksternal. Makanya apa? Kuat-kuatan data sebenarnya. Kuat-kuatan data. Karena apa? Sebenarnya kita punya kelebihan. Kenapa? Mereka itu sudah percaya bahwasanya kita itu orang tuanya yang menginginkan kebaikan kepada mereka. Tapi kalau ini yang sudah hilang, ini paling bahaya. Kalau anak itu sudah merasa bahwasanya orang tuanya tidak menginginkan kebaikan kepada mereka dan mereka tidak punya kepercayaan kepada orang tuanya, ini sebenarnya yang paling bahaya. Kenapa? Mereka akan mencari orang lain yang mereka percaya untuk mengisi data, untuk mengisi ilmu kepada mereka. Oleh karenanya yang paling harus betul-betul ditumbuhkan itu bagaimana anak ini tumbuh kepercayaan kepada orang tua dan mereka nyaman dengan orang tua dan mereka faham bahwasanya orang tua ini menginginkan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga anak ketika mendapatkan nasihat itu langsung diserap. Itu langsung diserap. Dan data tersebut itu yang akan melindungi mereka dari data-data eksternal. Baik itu kadang dari sekolah, kadang subhanallah datang dari sekolah mereka punya kalimat-kalimat yang baru. Nah di situ itu kita nggak langsung mengcounter secara kamu nggak boleh seperti ini, tapi kita ajarkan dengan cara yang lembut tadi, dengan cara yang lembut. Nah itu bahasanya bagus nggak kalau menurut kamu? Atau dengan bahasa yang lain yang mungkin kita bisa ajak mereka berpikir secara apa? Secara logika. Makanya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok anak-anak sekarang itu kalau mau dibilang itu lebih lambat dari rushd. Rushd itu apa? Membedakan baik dan benar. Dibandingkan mereka para sahabat. Para sahabat umur 9 tahun mereka sudah rushd betul. Tahu ini baik, ini buruk. Karena apa? Mereka sejak dini itu sudah diajari mikir. Mereka sejak dini itu sudah diajak untuk berdiskusi. Mikir ini baik, ini benar, ini baik, ini benar. Kita kan enggak, anak kita itu subhanallah pokoknya kita cekokin aja. Bahkan maaf, untuk urusan makan aja kita masih ambilkan untuk ini. Kalau masih seperti itu, gimana mereka mau cepat rush? Cepat membedakan antara baik dan benar. Maka itulah problem yang paling besar akhirnya pada diri kita sendiri. Bagaimana kita mau menjadikan anak kita ini raja atau mau menjadikan anak kita ini apa? Mandiri. Betapa banyak orang tua itu menjadikan anaknya itu raja ratu, gitu loh. Bahkan apa? Mangan diterkede kasur, nanti diambilin. Gak pernah kita ajarkan, nak yang baik itu seperti ini, yang buruk itu seperti ini. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah yang harus senantiasa kita apa? Kita perjuangkan bagaimana data internal dari rumah, kepercayaan mereka kepada orang tua itu harus jauh lebih kuat daripada mereka mendapatkan data dari luar. Itu yang pertama, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan masalah bagaimana sikap kita dengan tatawurnya teknologi ini, dengan berkembangnya teknologi. Apakah kita menjadikan anak kita wis jarno lah seperti orang jadul, kan seperti itu, yang nggak paham teknologi juga nggak apa-apa, atau kita juga ajarkan kepada mereka tentang teknologi ini supaya mereka tidak ketinggalan zaman, kan seperti itu ya pertanyaannya. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, mengajarkan kepada anak-anak teknologi itu sesuatu yang baik supaya mereka juga nggak ketinggalan zaman. Tapi apakah kita sudah memberikan fondasi yang kuat kepada anak kita ketika mereka mau memegang teknologi ini? Itu yang paling penting, gitu loh. Kalau fondasinya mereka nggak kuat di dalam memegang teknologi ini, mereka akan gunakan teknologi ini di dalam apa? Di dalam yang namanya keburukan, gitu. Makanya apa? Ajarkan anak kita itu untuk apa? Untuk teknologi kita ajarkan, tapi jangan ditinggalkan pembelajaran akidah yang benar, kemudian pengenalan kepada Allah yang benar, rasa takut kepada Allah yang benar, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar.
Ini yang akan menjadikan mereka itu menggunakan alat ini dengan cara yang baik. Kadang kita, maaf, sebagai orang tua, kita berani ngeleskan anak kita untuk mereka mendapatkan pengajaran teknologi ini supaya mereka nggak ketinggalan zaman. Bahkan kita bayar dengan harga yang mahal untuk les ini, untuk les itu, untuk les ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi maaf, untuk belajar dari sisi pendidikan agamanya, pendidikan imannya, pendidikan akidahnya, makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala lemah, ya sudah, akhirnya ini yang akan jauh lebih dominan daripada dasarnya ini. Oleh karenanya ini dulu yang harus dikuatkan. Kalau ini kuat, insya Allah ini akan dijadikan sebagai alat untuk kebaikan daripada alat keburukan. Allahu a'lam bishawab. Nah, cukup. Terakhir tuh. Oke. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hal yang menjadi motivasi terbesar kita mendidik anak, bahwasanya apa? Mendidik anak itu ibadah. Mendidik anak itu adalah merupakan sebuah ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Makanya mendidik anak itu adalah merupakan ibadah lama. Gitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan mendidik anak itu motivasinya itu adalah merupakan apa? Ini sebagai bentuk perintahnya Allah, dan saya diperintahkan oleh Allah, dan saya akan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya kalau seandainya seseorang motivasinya ibadah, ketemu anaknya nakal, dia nggak akan marah. Ketika mendapatkan anaknya dia baik, dia akan bersyukur sama Allah, karena Allah yang menjadikan dia baik. Tapi kalau motivasinya adalah hal-hal yang lain, kadang seseorang itu gampang kecewa. Orang motivasinya, anak saya ini mau tak jadikan baik supaya dia bisa bermanfaat ketika saya tua. Dia nggak jadi baik, dia akan kecewa sama anaknya bisa-bisa. Tapi ketika motivasinya ibadah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dia baik, dia nggak baik, nantinya saya sudah menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi motivasi supaya kita bisa istiqomah di dalam apa? Di dalam mendidik anak. Belum lagi kalau seandainya anak tersebut betul-betul menjadi orang yang baik, pahalanya tambah banyak lagi. Kenapa? Itu adalah merupakan kehidupan kita kedua nantinya. Idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang itu meninggal, maka amalannya terputus. Kecuali apa? Kecuali 3 hal. Salah satunya apa? Waladun solihun yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa berdoa kepada anak tersebut. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah yang harus terus-menerus menjadi apa? Motivasi kita di dalam kita mendidik anak, bahwasanya ini adalah merupakan sebuah ibadah. Ini amanah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang terus-menerus akan kita mendapatkan pahala kalau kita menjalankan ini terus. Sehingga kesabaran, keistiqomahan ketika kita menjalankan ibadah ini, ya terus kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia nggak baik, kita sudah menjalankan tanggung jawab kita. Kalaupun dia baik, maka di situ ada kebaikan lebih yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita ambil ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wabarakatuh.